action. Dari Bapak, perkenalkan saya Salma dan juga Saya Alif dari Kita Kabupaten Goyang. Dari Bapak sendiri. Oke. Dari Bapak Hukum, di sini Bapak mungkin kita akan sharing-sharing sedikit tentang Kita Kabupaten Goyang. Nah Pak, izin dulu kali ya. Kapan Kita Kabupaten ini didirikan? Di Kota Dura Mustika ini didirikan itu berawal dari kelukesan teman-teman disabilitas yang dulu awalnya ya, kita memang bicara awalnya banyak kebutuhan teman-teman masalah teman-teman disabilitas Kabupaten Dura itu belum terpenuhi. Maka di tahun 2009 kita berawal dari teman-teman bernasib yang sama, karena mengalami kecelakaan, amputasi tangan, amputasi kaki, ada yang dari kecil, polio, ada yang dimana kita mau periksa. Disitulah kita punya permasalahan, kita dirikan lembaga di Kota Dura Mustika itu di tahun 2019. Untuk legalitasnya kita di tahun 2015. Dan dari 2015 itu mungkin ada suka duka apa Bapak? Jangan suka dulu. Iya, paling banyak itu kan suka dukanya ya. Kalau kita bicara dukanya itu banyak. Awalnya kan mohon maaf ya, belum ada mungkin membutuhkan ganti palsu, seruda dan yang lain-lain. Kita itu banyak harus kadang dulu jauh-jauh ke Jakarta untuk ganti palsu. Terus kaitan program juga dulu itu memang kita di Blora itu sendiri menjalankan program yang berpihak pada teman disabilitas itu masih sedikit lah. Akan tetapi setelah terbentuknya komunitas atau lembaga ini, kita melakukan modeling di sini dan juga advokasi ke beberapa dinas lambat laun. Memang sedikit banyak program-program yang mengatur siapa itu disabilitas. Dulu kan belum tahu paham, dulu tahunya itu cacat. Tapi dengan adanya di NCRT di tahun 2011 itu ada mengangkat data dan martabat orang yang mengalami cacat itu data-data itu diganti disabilitas atau tidak. Dan yang membuat kami suka dukanya yang paling pertama kita untuk pendataan. Dulu di Kabupaten Goyang untuk data disabilitas sendiri itu memang belum ada awal kita mendirikan. Makanya pada waktu kita pendataan di lapangan, mohon maaf ya, orang tahunya kan kalau orang disabilitas kan berjalannya sendiri kan bintang atau mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kita pada waktu kita membawa stop map atau yang lain-lain, dikiranya itu kita minta bantuan. Padahal kita tujuan kami untuk ke desa atau ke pemerintah dan yang lain-lain. Kita itu berharap juga semua warga masyarakat atau warga Indonesia itu punya hak dan kesempatan yang sama. Kita bilang di situ. Bukan berarti kita dalam kekurangan ini untuk kita pergunakan atau kita jadikan objek untuk semacam meminta-minta, tidak. Akan tetapi memang kita dari kekurangan itu kita bergerak di teman-teman sebuah program jadinya kelebihan. Itu makanya kan kita terapkan kepada teman-teman sampai sekarang pun, jadikan kekurangan itu kelebihanmu. Jangan menutup kesempatan, tapi berikan kesempatan. Itu yang paling penting. Maka dalam hidup itu kan kita diharapkan itu kita membuat peluang, bukan mencari peluang, tetapi kita bagaimana menciptakan peluang juga dan menciptakan kesempatan. Jangan menunggu kesempatan, juga menciptakan kesempatan agar kita juga itu mempunyai pemikiran yang maju. Itu. Makanya di Kota Dura Mustika itu sendiri kita harapannya ya, setelah kita banyak dukanya di tahun-tahun silam yang lalu, sekarang itu sudah mulai terbuka mungkin aksesibilitas. Sekarang banyak tempat-tempat kantor atau pelayanan publik untuk menggunakan kursi roda juga bisa masuk menggunakan kursi roda, dan mungkin pasar juga sudah mulai ada aksesibilitas. Dan untuk pelayanan itu sendiri pun sekarang sudah mulai terbuka, dalam artian dulu itu belangko untuk disabilitas tidak ada, sekarang sudah mulai ada di tahun-tahun ini. Gitu, Mas. Makanya kita tidak memikirkan
sesuatu hal yang kita menyakitkan itu bukan untuk kita pikirkan, akan tetapi kita bagaimana sesuatu hal yang sekiranya itu membuat diri kita sakit atau mungkin kita putus asa atau mungkin kita jatuh di saat itulah kita memang harus menjadi sebuah acuan atau mungkin motivasi. Makanya positive thinking itu penting dalam hidup. Bukan berarti kita harus dalam waktu kita jatuh, jangan semuanya sekiranya kita tidak menganggap kita tidak bisa apa-apa. Ya, dari situlah kita harus belajar. Kita harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa tidak kekurangan kita pasti ada sebuah agenda atau kelebihan yang untuk nanti bisa dikeluarkan untuk yang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Itu menurut. Nah selain itu alasan Bapak mendirikan 3 program musika itu karena tujuannya? Ya, tujuannya kami yang pertama, kita kan sebagai warga negara punya hak yang sama, kesempatan yang sama, bahkan manfaat yang sama. Tidak harus dibedakan, ada perlakuan diskriminasi, terus menimbulkan stigma atau mengucilkan yang lain itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang kita kan. Kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dalam Pancasila kan, diperkuat dengan UUD 45 kan. Dari situlah kami mohon maaf mungkin disabilitas banyak yang berpikir ke sini mungkin ke arah sini, mungkin orang tertentu ya. Akan tetapi saya itu berupaya menjadi warga negara yang baik. Dalam artian apa? Kita mendirikan ini salah satunya. Dulu itu ada disabilitas yang belum punya KTP atau disabilitas yang tidak punya, terus belum dimasukkan dalam KK. Makanya di situ kita berpikir, wah disabilitas itu warga planet, warga lain kan itu. Dari sinilah kita berupaya identitas itu sendiri. Kita yang awalnya kita memang tujuan kami salah satunya itu kan setiap warga negara wajib memiliki kartu identitas kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, warga negara itu juga harus ikut sertakan dalam pembangunan, baik itu tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Sekarang saya tanya dulu, warga negara itu kan siapa? Kan kita. Di dalamnya ada disabilitas, ada anak muda, ada mungkin pemerintah dan yang lain-lain. Akan tetapi di dalam pembangunan itu kan kita selalu tertinggal disabilitas, tinggalkan. Dan disitulah kita berupaya menyuarakan hak kita sebagai warga negara. Dan kita harus ikut-sertakan dalam pembangunan, entah dalam fisik atau mungkin dalam program kerja pemerintah juga kita harus ikut-sertakan. Selama ini kan kita seakan-akan dulu ya, kita bicara itu dulu, seakan-akan dulu itu disabilitas itu hanya sebelah mata. Dulu mungkin ada kesempatan. Sekarang kita kalau kita berbicara terkait orang yang sehat itu seperti apa? Dan mungkin konteks kita melamar kerja. Makanya disabilitas itu dikatakan sehat, jadi sehat itu apanya kan gitu. Dan dalam arti di sini kadang kita juga berpikir juga kita itu juga berhak satu ikut dalam mungkin pendaftaran peluang untuk kerja entah dalam baik swasta maupun negeri yang dalam artian itu seperti kayak CPNS dan gitu. Ya, itu kan kata-kata bahasa kita sehat itu sehat yang seperti apa? Sehat jasmani kan. Kalau disabilitas kan sudah sehat jasmani, otomatis tangannya terus mungkin kakinya kecil dan yang lain-lain dikatakan itu kan itu apakah itu sakit kan tidak itu. Nah, makanya di sini lah kita harus peran kita mungkin sebagai anak muda kami mohon untuk anak-anak muda juga disosialisasikan bahwa disabilitas itu sendiri punya kesempatan yang sama. Dalam artian di sini jangan dikatakan sakit walaupun toh kadang kakinya kecil terus tidak punya pendengarnya tidak terdengar atau mungkin matanya memiliki lembaga penglihatan, akan tetapi dia juga kan butuh manusia. Makanya dalam tujuan kami di dalam kita mendirikan lembaga ini adalah memanusiakan manusia. Itu sangat penting, memanusiakan manusia. Bukan kita yang kita lihat background seseorang, akan tetapi jiwa kemanusiaan kita yang harus kita tumbuhkan. Gitu. Kalau Indonesia berkompromi seperti ini, yang dibangun itu SDM, bukan bantuan yang itu besar, tapi SDM yang harus dibangun. SDM. Karena kita belum lemah di SDM. Contoh sendiri lah,
bukan disabilitas juga, bukan. Jadi dulu kan disabilitas kalau ada bantuan senang sekali. Bukan disabilitas saja, masyarakat kita juga seperti itu kan. Semua masyarakat Iya. juga. Kalau ada bantuan mungkin sembako atau BLT dan yang lain kan senang. Ibarat burung itu kalau kita disuapi terus kan ketergantungan. Makanya yang perlu dibangun apa sekarang itu yang perlu dibangun mulai dari anak muda sekarang. Mungkin kalau menekankan juga kepada teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, yang perlu ditekankan sekarang kita itu adalah bagaimana kita menjadi generasi yang depannya itu SDM kita dibangun dengan baik. Jadi bagaimana menciptakan kesemangat dan juga peluang-peluang yang baru untuk generasi-generasi ke depan seperti itu. Jadi kita ada jauh pemikirannya. Jadi tujuan kami untuk mendirikan lembaga ini memang untuk memanusiakan manusia. Salah satunya untuk memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan untuk penyandang disabilitas. Pak, mungkin untuk di dalam Bupati dan Mustika ini kegiatan yang dilakukan itu apa saja ya, Bu? Yang pertama itu kita peningkatan kapasitas. Nanti kita bangun peningkatan kapasitas yang awalnya mungkin cuma di rumah saja, tidak malu keluar rumah, mungkin bersosialisasi dengan tangga kanan kiri itu tidak malu. Yang kita bangun itu kapasitas diri. Bagaimana mereka itu bisa lepas dari stigma. Stigma itu kan penyakit nggak sampai sekarang kan belum ada obatnya. Stigma di masyarakat. Iya, stigma itu tidak ada obatnya. Obatnya adalah penyadaran. Kan itu. Nah, penyadaran itu harus diberikan dalam artian di sini apa ya? Bagaimana kita mengubah mindset seseorang yang dulu mungkin malu keluar rumah. Makanya disabilitas sering kenapa stigma itu double dibanding non disabilitas. Memang benar, 10 kali lipat saya katakan seperti itu. Kenapa? Satu, pada waktu mau keluar rumah malu. Apalagi ketemu tanda kanan kiri. Saya kok beda. Tangan saya tidak punya tangan, saya tidak punya kaki, mungkin mata saya ada hambatan, mungkin telinga saya ada hambatan. Di situ dia akan menjadi background seseorang down. Ini yang kita bangun. Makanya kan teman-teman saya menekankan jangan pernah malu, karena itu tadi jadikan kekurangan adalah kelebihan. Kita bangun di situ dulu. Setelah itu nanti kita ajak keluar, bagaimana kita memperkenalkan hidup bermasyarakat seperti apa, kan itu. Bagaimana kita melakukan advokasi yang baik pada pemerintah, bukan dalam arti arogansi ya. Kadang itu juga lakukan itu kadang kalah, dan itu mungkin berkaitan yang sifatnya urgent ya. Maksudnya itu yang paling itu kita membuat teman-teman kalau kita lakukan itu. Tetapi kita memang yang pertama di dalam konteks lembaga ini kita membangun kapasitas dulu. Jadi kami itu harus benar. Sebagai dasar nanti apa? Setelah itu kita mereka mau keluar rumah, jeep mereka atau pikiran mereka kita isi. Salah satunya bagaimana dia punya angan-angan atau gambaran diri yang positif. Oh, saya sekarang harus bisa kerja, saya harus bisa punya cita-cita, saya harus depannya harus hidup lebih sejahtera. Itu namanya hidup segitu. Setelah dia bisa bangun dari stigmanya, bisa keluar ketemu orang lain, rasa malu sudah tidak ada, kita berikan begitu. Mindset gambaran diri yang positif, bagaimana nantinya setelah itu kita bangun, baru kita kembangkan yaitu untuk penguatan diri mereka. Entah jadi nanti seperti apa, tetapi kita berupaya yang mungkin mohon maaf disabilitas itu seperti kertas masih putih, dan disitu kita berikan penguatan mungkin kaitan diri mereka sendiri, bahkan kita juga mungkin berikan kaitan dengan berkaitan dengan agama juga. Dalam artian kalau jadi orang harus disabilitas, sholatnya saya anggap paling keren. Kenapa saya anggap paling keren? Karena posisi semua orang kan tidak bisa. Makanya saya harus di saat disabilitas ada waktu dia melakukan sholat itu banyak gaya. Benar dulu banyak gaya. Makanya biar terlihat keren yang di atas gitu. Kita bahasakan seperti itu. Karena itu juga membangun pemikiran mereka juga. Oh, saya harus terlihat keren. Yang di atas. Walaupun toh memang kalau posisi sesuai dengan fikih kita atau mungkin kan tidak absah kan? Tidak sah.
sholat itu harus rukuknya 90 derajat, sujudnya harus apa namanya, keningnya harus nempel di lantai. Kalau bisa itu kan tidak bisa, makanya kan kadang cuma duduk saja, cuma seperti mayat saja. Akan tetapi itu dia saya anggap harus terlihat kan di atas, di hadapan yang di atas. Terus yang kedua, mereka harus juga punya keterampilan juga. Ini penting. Walaupun toh, mohon maaf ya, juga namanya program kita kadang berhasil, kadang gagal, itu sesuatu hal yang biasa terjadi kita. Makanya kita coba membantu dengan analisis SWOT dan juga apa namanya menggunakan kartu smart kan, kartu smart itu kan untuk membantu beberapa kajian kita untuk bagaimana mengembangkan sebuah program kita seperti itu. Kita memang apa ya? Saya itu pengen banget untuk teman-teman disabilitas, walaupun ada kekurangan, tapi dalam segi pemikiran atau mungkin dalam segi apa namanya, ya tadi anak-anak itu harus besar, karena jatuhnya berkali-kali. Makanya saya pengen berharap setelah dia bangkit itu harus angan-angannya harus lebih besar, angan-angannya. Makanya kalau disabilitas yang sudah jadi, mohon maaf ya, itu prinsipnya kuat. Kalau susah beneran, suksesnya dia lebih cepat dibanding orang non disabilitas. Memang itu benar, karena dia punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, semangatnya juga 10 kali lipat dibanding non disabilitas. Gak ogehan orang ngomong, orang ngomong gak. Jangan ayo kan. Itulah disabilitas berarti apa namanya kekurangan mereka, kita menjadikan kelebihan tidak mana mereka. Nyata mereka tidak untuk sebagai edukasi juga ya. Pak, saya itu juga belajar dari Indonesia ini menjadi kunci siapa? Kalau banyak dari guru kita, Bapak Benjamin Nowo, terus beberapa staf khusus presiden, kita, presiden, terus lembaga kita berubah, Belanda, Inggris, terus beberapa kalau mahasiswa banyak dari UI, UGM, terus mungkin beberapa bahkan sampai dari luar Jawa pun kita pada pandemi ya, namanya pembuatan skripsi. Saya berhari-hari berjam-jam demi macam gini loh. Saya berani mengorbankan waktu untuk memperkenalkan bahwa lembaga kita ada di Blora. Itu kan mungkin ada beberapa lembaga, mungkin apa namanya universitas dari Kalimantan atau dari Sumatera. Bahkan dari Jawa Barat pun kemarin dari universitas apa namanya Gunung Jati ya. Nah, itu juga skripsinya di sini kita layani, walaupun lewat online. 1 bulan itu dulu itu bisa sampai 10 sampai 15 mahasiswa untuk melakukan dengan berbagai bidang. Padahal kita sendiri, mohon maaf ya, teman-teman disabilitas di sini itu rata-rata lulusannya SD, SMP, SD, SMP. Tapi dalam konteks dalam apa namanya mungkin melakukan apa di apa ya penelitian dan lain-lain pelayanannya, saya bilang ini. Faktor pendidikan itu bukan sebuah acuan yang utama, akan tetapi pendidikan itu akan sempurna ketika diimbangi dengan banyak pengalaman. Pengalaman hidup itu kan yang luar biasa. Diimbangi dengan akademisi, akademisi itu penting, akan tetapi harus ketika dia akan sempurna, dia tadi yang dilakukan diri ini. Oh, saya kesana pengalaman ilmu, pengalaman yang mungkin di dalam konteks itu karena waktu mungkin seperti ini sudah bidan ya, diajarin caranya ngomong, memberikan investigasi, pokok kan itu kan kurang. Makanya kan kadang mohon maaf ya, jadi kan background seseorang itu akan sempit ketika kita membatasi diri. Itu kan benar. Makanya yang saya harapkan di generasi-generasi di luar, jadilah sebuah gelas yang kosong, bisa pasti dengan apapun pengalaman itu akan diisi. Disitulah nanti kita akan lulus di saat ada permasalahan.
tidak mengutamakan mengedepankan emosional, akan tetapi di sini kita mengedepankan apa yang kita dapat dan apa yang pengalaman apa yang pernah kita peroleh. Nah, di situ akan menjadi sebuah acuan sebuah kehidupan. Enak mau awakmu enak kita itu banyak buka emosional, gampang emosi, tidak mudah tersinggung sakit hati, tidak mudah disakiti. Walaupun toh di dalam hati kita disakiti, dikucilkan, itu akan menjadi sebuah motivasi malah. Mengolah itu kan penting ini. Ini nanti kita akan menjadi sebuah generasi yang baik untuk Indonesia. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhirnya dari Yeah. kami. Untuk Bapak sendiri memiliki pesan apa untuk remaja di Kabupaten Blora? Ya tadi dari awal sudah saya tekankan tadi ya. Yang pertama untuk generasi muda yang perlu dibangun itu yang pertama itu SDM. Jadi sebuah anak muda generasi bangsa menciptakan peluang, menciptakan kesempatan untuk generasi berikutnya. Itu yang paling penting. Terus yang kedua mengedepankan tadi positif thinking, kita punya untuk positif, yang positif. Yang kedua, apabila ada sebuah mungkin mohon maaf ya, kita di isu Indonesia atau isu agama jadi padahal di luar sana sudah berpikirnya bagaimana kita menciptakan matahari, bagaimana kita menciptakan kehidupan di planet lain. Kita masih ribut kaitan soal isu agama loh. Negara kita. Belum lagi banyak isu-isu yang lain. Contoh, mungkin kita baru isu mohon maaf ya, organisasi lembaga ini sudah bersaing, kan gitu. Bersaingnya kalau saya tidak apa-apa, saya tidak mau membantu. Satu saya harus terlibat di sini, saya harus dari sini. Itu kan sebuah kesalahan. Sana itu berpikirnya membuat matahari ya tuh, membuat kehidupan di planet lain. Sini baru isu agama sudah dijadikan sebuah momok yang menjadi pemikiran masyarakat yang kita membodohan publik. Terus yang kedua belum lagi kaitan soal ekonomi, ya kan kita sana berpikirnya sudah bagaimana kemasan tetap jual produk. Contoh ya, bahwa namanya saya sudah Vision Flag, susu yang ada di Indomaret atau di mana, itu yang membuat orang desa yang ada di Jerman. Itu dia punya populasi ekonominya, bahkan bisa membesarkan masyarakat warga sekitar sana. Terjualnya di Indonesia sampai bukan cuma Indonesia, seluruh negara di dunia. Nah, makanya kan kita kan saya sendiri itu berpikirnya gini, orang kita ini mau dibangun itu SDM, dan generasi kita ke depan generasi ke depan harus dibangun itu SDM. Terus yang kedua, jadilah gelas yang kosong. Ya tadi ya, apapun omongan seseorang, entah itu masuk atau mungkin masuk atau tidak di diri kita, akan tetapi itu harus upaya kita masukkan. Karena ini akan menjadi sebuah bahan. Kalau amunisi itu peledak atau bom ke depan, akan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana generasi-generasi kita bisa memposisikan diri menjadi sebuah gelas yang masih kosong. Jadi apapun isinya kita tangkap positif dulu, kita olah, baru kita kembangkan di situ. Ini bisa semua itu saja. Karena yang perlu dibangun sekarang itu yang saya amati memang di generasi kita itu kita lemah di SDM. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sekian dari kami. Semoga nanti sharing yang kita lakukan ini dapat mengedukasi remaja di Kabupaten Blora.